slow nggak apa-apa. Capek istirahat. Capek tapi normal. Capek itu normal. Capek istirahat, tapi setelah istirahat ya lanjut lagi. Jangan kamu stay tetap istirahat, ya kan? Gagal, coba lagi yang lain. Gagal, coba lagi yang lain. Ya itu aja sih. Just do your best ya, karena kita nggak tahu juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IMAPS, kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Ya, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Dia adalah alumni IMAPS 2017, ya angkatan saya. Salah satu alumni yang membuat alumni lainnya iri ya. Karena dia alumni yang lulus terbaik, termuda, dan sudah kerja di BUMN. Waduh, Oke. waduh, kenapa Ya, tuh? langsung kita sambut, ini dia Mbak Cindy Melinda. Halo Mbak Cindy, mungkin bisa perkenalkan Hai. dulu. Halo, salam kenal nih. Aku Cindy dari alumni IMAPS 2017. Aku sama Aldi satu angkatan. Sekarang alhamdulillah udah kerja di BUMN di PT LPP Agro Nusantara. Gitu. BUMN, wow. Di mana PT-nya tadi? PT LPP Agro Nusantara. PT LPP Argo Nusantara. Agro. Agro. Agro, Pak. Biasa orang iri gitu. Aduh, emang ini Aldi emang rivalku sih dari dulu. Oh ya, salah Iya. satu rival perkuliahan saya dulu waktu kuliah. Ya. Jadi suka berantem ya, Di? Enggak dong, enggak ribut dong. Hey. Oke, kembali lagi ya. Mungkin Mbak Cindy sekarang udah kerja ya Mbak ya di apa? Jadi PT LPP. PT LPP Agro Nusantara. Iya. Itu bisa dijelaskan nggak? Berarti itu BUMN yang bergerak di bidang kayaknya pertanian ya kalau didengar dari Iya, namanya perkebunan. agro nih. Jadi LPP itu dulu badan hukumnya perkumpulan, dia lembaga pendidikan perkebunan. Nah, Oh di iya. tahun Berarti singkatan dari LPP itu lembaga pendidikan perkebunan. perkebunan. Iya. Oh, Jadi oke. dia ada kampusnya. Kampus perkebunan gitu. Oh. Nah, sekarang waktu 2019 Juli itu dia jadi PT. Jadi PT. Dan gabung ke BUMN. Itu akuisisi atau gimana jadinya? Saya kurang tahu ya Pak ya. Saya kurang searching nih. Tapi yang jelas Tapi tahun berapa tuh akhirnya? 2019 gabung ke BUMN dan menjadi anper dari holding PTPN. Kalau misalnya kalian tahu perkebunan-perkebunan yang terkait apa sih palm oil atau sugar, itu relate-nya Sugar, ya ya. sugar cane, Gula, sama itu kelapa sawit ya? Ya, itu relate-nya ke PT LPP Agro Nusantara. Gitu. Oh berarti itu salah satu anak, tadi gue bilangnya PTPN ya, berarti PT Perkebunan Nusantara. Iya betul. Salah satu anak perusahaannya LPP itu tadi Iya, ya? kita anak dari PTPN. PTPN, oke. Sudah berapa lama Mbak kerja di sana? Aku itu masuk bulan Juli, jadi sudah 4 bulan. Udah 4 bulan ya? Iya, udah 4 bulan. Lumayan ya. Lumayan dong, ya, 4 bulan. Habis- Ada bawa kartunya nggak coba? Wah, bawa. Wah, Kebetulan coba kasih bawa, tunjuk tapi dong. aku di sana gimana dong? Udah. Ya udah. Lanjut dulu. Wah, gila nih alumni IMAPS baru lulusnya kapan tuh Mbak? Lulus Kalau- tahun berapa? Tahun 2000 ini juga ya 2021 juga ya? 2021 Awal Januari isn't it? Februari. Februari, Iya, ya, Februari kan? aku ujian. Oh ya, berarti lulusnya Maret ya? No, Wisudanya Maret. Wisudanya nggak masuk Maret, tapi ke Juli. Juli. Oh Iya. ya, oke. Bayangin wisuda langsung lulus. Itu gimana sih caranya ya? Itu Waduh. gokil banget tuh. Wadaw. Oke. Mungkin bisa dijelasin Mbak apa bisa masuk BUMN di PT LPP Agro Nusantara itu karena sebelumnya pernah magang kah atau gimana? Ya. Sebenarnya saya juga harus terima kasih ya sama UMY karena di manajemen itu ada apa? SKS magang di Iya, semester 5 ya. Semester 5 itu ada magang. Jadi kita kan harus nyari sendiri tuh. Keliling-keliling itu perlu diketahui, aku nyari magang itu susah banget. Susah banget. Apalagi Iya, karena kan pandemi lagi ya. pandemi juga kemarin. Itu harus keliling-keliling Jogja. Aku kebetulan anaknya awalnya idealis banget.
idealis banget. Aku pengennya yang bener-bener yang wah gitu. Aldi pasti tahu kan aku gimana. Semua seperti gitu. Iya betul. Tapi seberjalannya waktu yaudah deh, namanya pandemi kan. Aku itu dapat magang di LPP itu nggak sengaja Jadi aku gimana kesandung terus sampai gitu? Aku keliling jalan ke jalan-jalan lah menyusuri Jogja ini. Terus ngelihat gedungnya bagus nih. Samping Empire itu ya? Iya betul. Emang dah. Wah gedungnya bagus nih. Ya udahlah masuk aja deh. Nah ternyata mereka buka lowongan untuk magang. Iya. Aku coba apply sama temanku Tiara itu berdua. Ya udah dapat magang di sana. Aku lakuin pekerjaannya. Oh ya magang itu nggak cuman buat kopi dan teh ya teman-teman. Jadi emang bener-bener kerja kalau di sana. Oh iya. Iya. Kalau boleh tahu job desk-nya ngapain sih magang di sana itu? Kemarin lebih fokusnya karena bagian marketing ya. Aku masuknya ke divisi marketing pemasaran dan pengadaan. Jadi memang aku di sana diajak untuk belajar gimana caranya menjadi marketer yang baik. Jadi aku memang dikasih customer sama LPP. Ini kamu coba nih. Oh berarti belajar untuk menghandle customer ya, menghadapi customer ya. Betul. Oh berarti benar-benar magang yang benar-benar belajar ya. Iya. Wah kan gila. banyak tuh yang ngeluh, aduh magangnya gini nggak gitu asik ya. gitu. Wah tapi di sana jangan harap Aku sebenarnya ngeluh, capek karena kan kaget dari kuliah, terus langsung tiba-tiba, wah kok kerja kayak gini ya, capek. Ternyata kepake ya. Banget ya. Tuh teman-teman kalau magang kerjaan mau cuma disuruh bikin kopi sama teh, nggak usah pulang ganti perusahaan banyak deh ya. Iya, termasuk salah satunya PT LPP makanya aku bisa tadi di LPP itu just do your best aja deh. Kalau ketika magang kamu jangan mengeluh, males lah aku kan cuma magang di sini. Kamu lakuin aja apa yang disuruh sama mereka, kamu kasih yang terbaik sesuai kemampuanmu. Sampai orang-orang tuh notice kalau kamu tuh wah bagus nih gitu. Fun fact ya, ini aku kerja, aku yang di calling loh sama kabaknya. Iya ya, tuh kan bener. Tapi bener loh ya, magang itu bukan cuma kita belajar ya, tapi kita juga cari konektivitas. Kita nggak tahu orang yang kita hadapin siapa, kita nggak tahu nanti yang kita handle siapa, yang kita bisa lakuin udah kita lakuin yang terbaik. Kalau kita reputasi kita bagus, kita dicari orang, bener nggak sih? Ya, bener ya? Insya Allah orang bakal kenal kita. Iya bener ya, malah orang yang nyari kita ya, bukan kita yang nyari kerjaan malah ya, kerjaan yang nyari kita loh. Nah, itu gokil banget sih, itu bener banget loh, bener kayak katanya Panji ya. Hidup dia tuh diubah cuma dalam waktu 5 menit aja. Dia nggak tahu kayak entah yang dia stand up di depan siapa gitu ya. Tapi ternyata dia stand up di depan orang yang ternyata jadi PH-nya TV gitu. Sekarang berubah hidup dia. Dan kayak Mbak Cindy sekarang magang nggak tahu, cuma yaudah belajar aja gitu ya, lakuin yang terbaik, ternyata malah beneran keterima ya Mbak ya. Alhamdulillah. Magang tuh bukan cuma buat dapat belajar ya. Relasi gitu-gitu ya. Kenalan orang-orang. Dan kita nggak tahu, bener kata teman kita Angel, kita nggak tahu kita bakal jadi apa nantinya. Kita juga nggak tahu orang kita hadapin juga bakal jadi seperti apa. Bisa jadi orang tuh lebih tinggi malah ngangkat kita ya. Betul banget. Gokil banget. Itu udah jelas banget ya pengalaman selama magang. Nah, kita tahu ya kuliah tuh bukan cuma magang doang nih, kan banyak nih di dalam kelas, di luar kelas. Nah, kamu selama kuliah nih 4 tahun kan? 4 tahun dong 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Sombong banget ya. Gak apa-apa. Lanjut. Oke, 3 tahun 6 bulan. Kamu ikut organisasi apa mungkin ada nggak? Yap. Aku semester awal itu aku masuk Youthpreneur 1 tahun. Itu tahun berapa? Tahun pertama kuliah? 2017 ya. Oh, tahun pertama kuliah langsung ikut Youthpreneur. Iya, betul. Terus waktu semester 3 itu aku masuk BEM Universitas. Dan aku di hire. Tuh benar. Sombong banget ya. Gak apa-apa lah. Kenapa aku bisa di hire? Aku bukan punya orang dalam atau lainnya. Cuman kita perlu banyak relasi deh. Bukan orang dalam sih menurutku. Lebih itu kebetulan aja, Mbak. Iya, betul. Ya, yang penting kamu itu aktif dalam bersosialisasi sama orang-orang sih. Iya, itu bakal mempengaruhi banget. Aku kemarin masuk BEMU juga. BEM Universitas. Terus habis itu ada ikut lagi nggak? Kayaknya habis itu fokus exchange ya, bener nggak? Ya, semester 4 aku exchange. Oh iya. Jadi aku di BEMU itu
cuman setengah dong? tahun. Aku izin sama BEMU untuk exchange. Di Tapi semester kayaknya kalau 4. aku perhatiin kamu megang mataf 2 kali ya Sin ya? Bener nggak sih? Kalau mataf itu Kayaknya sekali. 18-19 nggak? Enggak. 18 aku aja? 18 atau 19 ya, aku lupa. Yang megang mataf Lupa, siapa? 19. Oh, 19, oke. Iya, yang mataf terbaik itu loh. Gitu ya. Yang terbaik itu loh. Iya, yang terbaik itu loh. Oke. Selain itu ada nggak? Mungkin pernah ikut lomba atau conference itu pernah nggak? Kalau lomba enggak, aku cuman ikut ini sih. Yang esai dari Siapa penyelenggaranya? aduh, apa sih di gedung D, aku lupa. Oh, ini LTC. Ya, itu aku ikut esai bahasa Inggris itu. Tapi nggak menang. Cuman Tapi ikut-ikut aja. Pengalaman dong. Iya, sekali betul. lagi, once again. Sertifikat, butuh sertifikat. Ikut-ikut aja. Ya, menurutmu ya, berkuliah di IMAPS tuh ngaruh juga nggak sih kayak sampai kamu di tahap sekarang yang kamu udah alhamdulillah nih ya udah kerja di BUMN, ditawarin kerja di mana-mana ya seperti itu ya. Nah, itu sangat mempengaruhi. sangat mempengaruhi. Baik dan buruknya sangat-sangat mempengaruhi menurutku ya. Oke, Ya. itu ngaruhnya gimana sih sampai kamu di tahap yang sekarang gitu? Kalau IMAPS itu mempengaruhinya ya pertama exchange-nya itu kita punya apa ya namanya suatu hal yang nggak semua orang punya kesempatan itu untuk exchange. Oh iya benar. Iya kan? Cuma itu privilege-nya anak Iya, internasional. privilege-nya anak internasional. Nah, dari sana aja kita udah banyak banget pengalaman yang kita dapat dari exchange. Gimana caranya pola pikir kita terbentuk untuk menjadi open minded. Betul Iya. banget. Kita tuh kalau exchange pasti terbuka ya. Oh, ternyata dunia itu luas. Iya, nggak sesempit itu nggak gitu sesempit loh. itu ya, benar. Yang awalnya aku idealis, setelah aku masuk setelah aku ikut exchange, itu pemikiranku sangat-sangat open minded. Dan aku nggak mengtuhankan nilai, nggak mengtuhankan IPK. Tapi ya seberjalannya aja. Tetap tadi ya kayak tadi ya berikan yang terbaik aja lah. Kita nggak tahu siapa yang kita hadapin, kita nggak tahu ke depan kita bakal jadi apa ya. Ya, kamu kalau disuruh kerja ini ya kerjain gitu. Kerjain aja, karena ini kewajiban gitu. Kalau kamu mau main waktu kuliah nggak apa-apa. Kamu tahu kan aku suka banget main kemana-mana. Tapi ya tetap kerjaan dari perkuliahan tuh ya tetap dikerjain gitu karena kamu punya kewajiban, kamu udah dikasih beasiswa sama orang tuamu untuk menyelesaikan kuliah. Ini ya kalau Pak Raden bilang BAB apa ya, beasiswa ayah bunda. Beasiswa ayah bunda, ya. Jadi ya jangan sampai kita buat orang tua kita kecewa. Gitu. Anggapannya sponsornya udah orang tua nih, jangan bikin sponsor kita tuh kecewa sama kita ya. Betul. Tanggung jawabnya nilai tadi. Apa Betul sih namanya performance kita di perkuliahan ya, benar. Oke. Ada lagi nggak dari perkuliahan selama di IMAPS nih 3 tahun 6 bulan ya, kuliah di IMAPS itu apa ya? Apa aja yang bisa dipetik sih sampai Mbak sampai sekarang gitu? Ya, bisa kerja di BUMN selain tadi. Kita kalau di IMAPS kita ngimprove banget ya dia bahasa kita. Bahasa Inggris. Emang kepake di sana pakai? Emang ada kadang ini nggak ngadepin customer yang dari luar gitu misalnya yang need to speak English fluently gitu? Kita lebih ke vendornya sih. Oh, jadi vendor. ada beberapa vendor yang kalau nggak salah kemarin ada namanya Dale Carnegie itu dari luar. Ya mau nggak mau kan kita juga harus paham bahasa Inggris juga gitu. Ya pasti kepake lah dimanapun kita tuh pasti kepake Inggris banget. tuh dipakai kemana-mana Ya. Oke. Lalu kalau dari IMAPS apa ya pengalaman hidup sih, aku tuh kuliah di IMAPS banyak lika-likunya teman-teman ya. Sekalian curhat tapi ya enjoy aja gitu, Nikmatin aja prosesnya. Betul. Oke. Menurutmu ya kita untuk mahasiswa IMAPS nih yang masih berkuliah nih, kira-kira apa sih yang bisa disiapkan oleh mereka dari sekarang selama mereka masih di bangku perkuliahan? Ingin seperti Mbak Cindy ini apa sih yang harus dipersiapkan? Balik lagi ya nggak just apa-apa. do your best. Kalau aku tuh sebenarnya slow tapi pasti Jadi buat teman-teman yang lagi di tahap perkuliahan, nikmatin aja perkuliahannya karena ketika kalian sudah masuk ke dunia pekerjaan apa ya? Beda lagi experience yang bakal kita dapat. Ya. Jadi tanggung jawabnya lebih berat jelas banget. Capek tuh pasti. Sampai sekarang aja aku menyesal aku kurang banyak main waktu kuliah. Iya, aku juga sama sih. Iya, benar banget. Jadi kayak nikmatin aja lagi, perkuliahannya.
lalu lakukan kewajiban kalian. Jangan lupa main. Iya, jangan lupa main. Jangan Jangan lupa. sampai, wah ini bakal dikat gak ya? Jangan sampai Nggak apa-apa, kuliah. kan emang pengalamanmu kan, Iya. merasa sekarang kita terlalu banyak serius kuliah sampai lupa untuk Iya, bersenang-senang. jangan sampai stres, jangan Malah sampai stres itunya. jangan sampai pusing, jangan bener sampai tuh. perkuliahan mengganggu mainmu. Malah ya. Enggak, Oh ya, tetap harus kuliah. Nah, benar Intinya tadi katanya Mbak Cindy ya, kewajiban tetap kita laksanakan, perkuliahan tetap kita laksanakan, tapi jangan lupa juga untuk bersenang-senang ya, karena bersenang-senang itu perlu ya. Refreshing bener. Kalau sepaneng terus pusing. Iya, Ya. jatuhnya nanti kuliahnya nggak kelar-kelar. Heeh. Malah gimana? Astagfirullah. Nanti malah sakit loh. Kasihan kalau kamu sakit ya. Jaga Iya. kesehatan di sana ya. Oke. Apaan sih? Oke, lanjut. Tips and trick menjadi pegawai BUMN. Tadi kayaknya lebih ke persiapan ya. Tapi Iya. kalau dari Mbak Cindy sendiri, tadi kan untuk persiapan ya tetap kita serius kuliah, tapi jangan lupa untuk chill lah istilahnya Iya, gitu. betul. Tapi untuk tips and tricks ada nggak apa ya trik-trik khusus nih dari Mbak Cindy untuk itu bisa Kalau masuk aku jadi ya, pegawai sesuai BUMN? dengan pengalamanku, ketika ada kesempatan, jangan sampai disia-siakan. Itu aja sih, aku tuh nggak punya tips dan trik yang benar-benar apa gitu, tapi Once again ya, jangan disia-siain kesempatan yang ada ya. iya, aku tuh orangnya slow banget. Aku juga nggak tahu kenapa rivalku sampai Gimana? aku juga nggak tahu kalau misalnya temen-temen banyak yang iri atau apa. Aku juga menjalankan hidupku ya udah sejalurnya aja. Kalau misalnya ada kesempatan aku ambil, kalau misalnya memang itu bukan rezekiku, ya udah kita cari jalan yang lain. Yang penting jalannya tetap halal ya. Iya, jangan stuck di satu sisi lah, cari banyak cabang-cabang lain yang bisa kalian coba. Kalau pintu yang lain tertutup, pintu yang lain juga masih banyak yang Yap, terbuka. betul. Bener ya Sin ya? Itu kerasa banget sih, karena saya juga merasakan sulitnya mencari kerjaan. Ya. Betul banget. Ngerasa semua pasti ya. Oke. Oke, udah kerja nih. Wah gila, udah 4 bulan ya dari ya. Juli, Agustus, September, udah Oktober, 5 November. bulan lagi Mau masuk brojol 5 nih. tuh. Astaga. Gimana? 4 bulan udah 4 4 bulan. Oke, udah ngerasain kerja nih. Kerja udah dapat duit kan pasti ya. Alhamdulillah sudah Terus, bisa menghasilkan cuan. cuan. Enakan mana, kuliah apa kerja? Aduh, enak itu relatif. Relatif. Tapi kalau menurut Mbak Cindy gimana? Lebih enak kerja Apa ya? atau kuliah? Sometimes aku masih ngerasa, wah, aku umur segini kok udah Iya, umurnya berapa sih emang? 21. 21. Oh iya. Aku angkatan tahun 2000, teman-teman. Sudah termuda, terbaik, emang dah. Waduh, Kurang tapi apa aku nggak lagi. idealis ya. Aku takutnya teman-teman yang nonton bilangnya aku idealis lagi. Aku realistis kok orang. Realistis ya. Balik lagi tadi Mbak, enakan kuliah atau kerja? Yap. Menurutku ya, ini suatu hal yang nggak bisa kita bandingkan karena Itu proses. ya Iya nggak sih? proses. Nah. Ketika kamu kuliah, ya kuliah tuh enak kalau kita menjalankannya dengan enak. Kalau kamu menjalankannya dengan stres, pusing, ya kuliah nggak pernah akan berasa enaknya. Malah jadi beban. Iya, Iya nggak sih? iya betul. Skripsi, kalau kalian bilang susah, kalau menurutku ya biasa aja gitu, kayak tugas akhir gitu loh. Tugas akhir yang tugas akhir yang memang rada rumit lah dibanding tugas-tugas yang lainnya. Tapi ya susah ya ngomongnya, tinggal lakuin aja lah gitu loh. Just do it. Iya. Just Dari tadi do itu aja sih Ya omongan kayaknya gue. lakuin aja gitu ya. Aku tuh nggak suka baca, nggak suka apa. Sama. Jadi iya kan. Nah. Jadi ya udah, kuliah tuh enak kok teman-teman. Jurnal tuh hanya di print, dibaca belakangan. Ya. Ya. Terus kalau kerja enaknya ya kita udah bisa menghasilkan duit sendiri, udah bisa beli skincare sendiri, ya kan? Kalau untuk cewek. Terus udah bisa, kalau jajan itu nggak minta-minta lagi Orang tua gitu. ya, Ya, udah itu enaknya ada. di sana sih. Kalau capek, jujur capek banget. Pasti. Karena ini kan punya jam operational time kan punya Oh iya, dari jam kerjanya gimana tuh? 7.15 sampai jam 3:30, tapi aku nggak pernah pulang jam 3:30, Nah, pulangnya jam 5:30. sampai kosnya aja deh, sampai kosnya jam 6 maghrib lah. maghrib ya. Tapi ya Pulang tenang langsung. teman-teman, BUMN ada lemburnya kok. Jadi Walaupun- ya kamu kerja ya tetap walaupun lembur tetap dikasih. Tetap dikasih insentif lembur Pasti ya. Jadi ya Dan itu selama selalu itu lembur? dapat duit. Nah, tapi selalu lembur nggak?
Berapa sering lembur? Kalau aku sih biasanya kayak tadi hari ini Sabtu, Minggu, aku biasanya Oh, lembur maksudnya jam weekend gitu ya? kerja Tetap karena kerja. biasanya ada pelatihan di hari Senin ya, aku harus koordinasi sama pihak akademi gitu. Oh, I see. Pasti persiapannya sebelum ya, Ya, mau nggak betul. mau pasti ya. Ya namanya aku kan di bagian marketing, namanya marketing ya kalau ada telepon dari calon peserta ya mau nggak mau jam 8, jam 9 ya harus diangkat karena kan itu Klien, betul. Hasil dari cuan kita ya kan. sumber cuan dari perusahaan kita, iya, gitu ya. Benar. Nikmatin aja. Berarti emang nggak bisa di-compare ya, mau enakan kuliah atau kerja kayaknya emang itu proses ya. Dari teman-teman kuliah, enaknya apa? Teman-teman cuma fokusnya, tanggung jawabnya cuma belajar, bener ya? Belajar. Ingat belajar nggak harus selalu di kelas ya Mbak ya. Yap. Organisasi ada, di jalanan bahkan bisa belajar. Main pun juga jalan. Belajar ya? Iya, aku main kemana-mana itu percayalah aku selalu dapat insight dari main-mainku ini. Dari main-main ya, karena main-main juga banyak konektivitas ya. Iya. Oke. Terus juga akhirnya kerja itu kayak ya, ibaratnya kita metik ya. Udah, waduh capek-capek nih, nanam-nanam tinggal petik gitu ya. Sekarang masih susah payah juga, perlu manjat juga, ibaratnya sekarang gitu. masih proses untuk ya menjenjang karir lah. Bener banget. Jadi sih. nikmatin prosesnya. Nikmatin proses. Kalau ditanya kuliah ya udah kuliah aja. Nanti kalau udah kerja teman-teman ngerasain enaknya sendiri ya. Seperti itu. Oke. Tadi udah jelasin ya kayak kuliah gimana, kerja gimana. Ada yang pengen lanjut kuliah nggak Pak? Apalagi kayaknya udah bisa jadi uang sendiri kan, kayak ada kepikiran nggak sih kayak wah aku pingin lanjut gitu. Kalau untuk saat ini jujur nggak ada. Belum ada niatan untuk S2. Karena asik bekerja. Iya, karena sibuk bekerja dan ya aku pengennya aku dapat menghasilkan uang, udah nggak minta lagi. Ya nanti kalau udah terkumpul duitnya, nanti aku S2. Insya Allah aku akan S2. Entah itu kapan, yang penting ada niatnya. Karena S2 kan fleksibel lah, bisa kapan aja gitu. Nanti kamu udah punya anak 3 juga masih bisa S2. Betul tidak? Oke, udah sampai sana aja Sin. Harus dipikirkan. Ya benar. Oke, kan gini, tadi kita udah bahas tentang tips and trick ya, tetap tadi just do it gitu ya. Jadi Mbak Cindy ini kerja di BUMN, di PT LPP Agro Nusantara nih bukan hanya ujuk-ujuk kayak plek langsung kerja di situ ya. Iya, bukan karena dari ada proses orang dalam kok teman-teman. Aku sama sekali di sini nggak punya saudara. Ya benar, kita sama-sama rantau ya. Mbaknya dari mana? Dari Bengkulu. Oh ya, saya Kenalan kan. Oh ya, kenalan oleh. Oke, sama-sama dari Bengkulu, kita mulai sama-sama dari nol juga ya. Itu gini nggak sih, kayak udah mulai dari magang terus akhirnya bisa kerja di situ, pasti gini ada proses pendaftaran kita di mana kita ada dokumen gitu ya, kayak proses daftarnya langsung dipanggil atau gimana sih? Sebentar, aku agak kurang paham itu. Kalau kemarin itu aku ditelepon langsung sama kabaknya untuk kebetulan di sana lagi buka meng-hire marketing ya, sales corporate officer. Itu aku ditelepon untuk mendaftar, jadi aku ikut pendaftaran. Terus wawancara, ya kirim CV gitu-gitu sih. Kirim CV gitu ya. Oke. Itu kan berarti karena emang udah membangun reputasi dari awal kan. Ya, tapi misalnya kayak gini, ngumpulin dokumen kayak CV segala macam kayak gitu-gitu tuh ada nggak sih Mbak? Ada tetap ngikutin alur pemberkasan nggak gitu di sana ya? Tetap. Ngikutin apa? Awalnya kirim CV ya. Terus udah gitu di cross check lah ya sama pihak SDM, aku juga belum paham. Terus aku tuh lama sampai sebenarnya aku di telepon itu setelah pendadaran dari Februari. Itu aku udah di telepon untuk daftar, di callingnya Juli. Oh. Lama banget prosesnya. Aku mengikuti tahap-tahap tes psikologi mungkin ya. Ada tes-tesnya gitu juga ya, ada, tuh kan. Juga. Walaupun tetap punya reputasi pun tetap lagi ngikutin prosesnya juga, tetap usaha lagi ya kan ya. Tetap usaha. Itu aku juga udah hopeless banget sih kemarin. Tapi sekarang udah dapat juga kan. Oke. Alhamdulillah. Untuk dokumen nih biasanya orang cari kerja tuh yang paling inti kan CV ya Mbak ya. Bahas CV dulu nih. Ada perhatian khusus nggak untuk pembuatan CV dari Mbak Cindy? Atau ya udahlah CV? Oh iya, selama perkuliahan mumpung teman-teman masih kuliah, jangan lupa untuk
mencari experience untuk diisi ke CV-nya nanti. Kayak ikutlah lomba, organisasi ya, gitu ya. coba-coba walaupun nggak menang juga nggak apa-apa. Yang penting tertera di CV kita, oh anak ini ternyata aktif ya. Jangan cuma kupu-kupu ya sini ya. Betul. Ya nggak ikut BEM juga nggak masalah, tapi kalian organisasi punya banyak kan? Banyak komunitas banget. tuh banyak, rajin-rajin ikut aja. Ikut aja kan, banyak juga kan yang mencari apa sih, kayak bukan freelance sih, tapi lebih apa sih yang mengikuti suatu event. Oh, ini panitia, ya, kayak kepanitiaan volunteer, gitu ya. Volunteer, ya, relawan biasanya ikut gitu. Aja. Ikut aja. Nanti dimasukin ke sana. Lumayan buat CV ya. Lumayan banget. Oh, berarti benar tadi ya. Kita bahas tentang kuliah atau kerja nih, enakan mana. Itu sebuah proses ya teman-teman ya. Mau kita enak kerja, kita harus mulai dari serius kuliah dulu ya. Ya kalau mau mencoba bisnis juga lebih oke kayak sih. Cindy ya. Kayak Cindy, kayak Enggal. Aku juga alhamdulillah ada bisnis ya. Oh, itu kan malah ada bisnisnya apa Mbak coba? Aku owner dari Jogja Branded Original, cuman memang sekarang lagi mangkrak ya, karena sibuk. Karena sibuk terus kerja gitu. Juga punya akun Barkas. Yang kemarin. Barkasjogja.id. Apa itu? Jual-jual apa tuh? Jual-jual. Barang bekas. Untuk jasa-jasa untuk posting barang. Oke. Barang-barang apa biasanya gitu? Kebanyakan sih barang-barang kosan sih, anak-anak kosan. Oh, yang mau pindah-pindah gitu ya biasanya? Iya. Mau cabut ya, oke. Terakhir Mbak Cindy, sebelum kita tutup podcast pada hari ini, pesan dan kesan untuk teman-teman mahasiswa IMAPS yang masih baru kuliah, yang mungkin baru tengah perkuliahan, atau mungkin yang udah mulai lulus atau bahkan yang udah lulus cari kerja seperti saya. Slow nggak apa-apa, capek istirahat. Capek normal. Capek itu normal. Capek istirahat, tapi setelah istirahat ya lanjut lagi. Jangan kamu stay tetap istirahat, ya kan? Gagal, coba lagi yang lain. Ya itu aja sih. Just do your best ya, karena kita nggak tahu juga kan. Ya aku tuh nggak bisa memotivasi orang sih. Aku menjalankan semua aktivitasku karena aku punya kewajiban. Aku punya kewajiban untuk membahagiakan orang tuaku. Apapun yang aku lakuin sekarang ya emang buat keluarga aku sih. Aku capek istirahat, terus mikir nih, wah kalau mengeluh terus ya kapan mau bahagian orang tua gitu. Makin lama orang tua makin tua kan. Iya. Kamu kapan mau balas budi sama orang tuamu yang dari kecil ngomong kita, ya kan? Wah, sedih nih aku. Ya kan? Oke, itu bener banget sih ya, karena balik lagi kita juga punya kewajiban. Ingat kewajiban teman-teman, capek itu manusiawi, yang nggak manusiawi itu kalau kita capek terus. Ya manusiawi juga sih ya tapi ya. Kalau kamu nggak bergerak malah nggak jalan sebenarnya. Capek itu wajar, istirahat. Habiskan masa-masa kegagalanmu ketika muda. Jadi nanti kalau kamu udah tua, kamu tinggal enak-enaknya aja. Karena there's no room for mistake when we get older, bener ya? Nah, betul banget. Oke. Artinya apa tuh? Waduh, nanti ada quotes ya. Oke, terima kasih Mbak Cindy atas waktunya, udah ditelepon atasan aja nih tadi ya. Iya nih. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Cindy udah menyempatkan waktunya. Oke, sama-sama. Ini sibuk loh, kita kayak manggil presiden dia nih untuk buat ngisi podcast. Oke. Sosokan banget ya. Oke, mungkin itu dulu. Seperti itu podcast pada hari ini, teman-teman semua. Jangan lupa like, share, and subscribe di IMAPS FEB UMY. Jangan lupa selalu nantikan episode-episode selanjutnya dari Ngopi. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam.